Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, wa fil bayan lima yushghilul adhan. Ini karangan Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Al-Allamah Syekh Ali Jum'ah, dalam kitab beliau Al-Bayan lima yushghilul adhan. Beliau mengatakan fa inna awalim Allah subhanahu wa ta'ala muta'addidatun, fa hunaka alamul mulk wa huwa alamul syahadah, wa hunaka alamul malakut wa huwa alamul ghaib, ومنها عالم الروح وعالم الجن وعالم الملائكة وهناك أنوار خلقها الله سبحانه وتعالى، فليس هناك ما يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقها الله سبحانه وتعالى، وفاضت منه الأنوار إلى البشرية في عالم الروح. وفيه أيضا فمعنى القول بأنه لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله خلقا، وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتحقيق العبادة هي حكمة الخلق والعبادة لا تتحقق إلا بالعابدين، فالعبادة عرض قائم بالعابدين ila akhiri. Jadi Syekh Ali Jum'ah mencoba menganalogikan dan memberikan penjelasan logis dan ilmiah, terutama untuk mereka yang sulit paham dan sulit menerima bahwa baginda Nabi adalah ciptaan pertama. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Allah menciptakan kita untuk ibadah, tapi ibadah itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita laksanakan tanpa orang-orang ahli ibadah yang mengajarkan kita. Dan ahli-ahli ibadah itu tidak akan bisa beribadah tanpa diajarkan terlebih dahulu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dipanjangkan. Kalau dipendekkan, disingkat, bisa hasilnya adalah Allah menciptakan segala-galanya ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk belajar beribadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang perlu tentang secara berlebihan ungkapan mengenai Rasulullah ciptaan pertama sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah cahaya dan semua makhluk diciptakan untuk beliau, karena beliau, dan lain-lain. Tidak ada yang perlu ditentang secara berlebihan. Semuanya masuk akal juga lah. Taib, dan sudah banyak saya pikir di halaman-halaman sebelumnya ini semua tentang bahwa beliau adalah cahaya dan beliau adalah ciptaan pertama sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ada ayat dikatakan alam tara. Apa arti alam tara? Apa arti alam tara? Bukankah kamu sudah melihat? Tidakkah engkau melihat? Kalau bunyinya tidakkah engkau melihat, berarti sudah melihat atau belum? Misalnya ada orang, kita bilang begini sama dia, yo, bukankah sudah minum? Berarti sudah apa belum itu? Nah, pertanyaan itu sekaligus
penegasan bahwa dia sudah melakukan. Ya bukannya kita sudah ziarah tadi, kan pertanyaan bunyinya ya. Tapi maksudnya mengingatkan bahwa sudah ziarah, kan gitu. Misalnya saya ngomong sama istri saya, "Yo, bukannya kita sudah nikah?" Ah, itu kan. Halal kan, itu kan. Bisa. Enggak usah menghayal lah. Ini contoh saja. Kata-kata bukankah saya sudah menikah atau kita sudah nikah itu bukan pertanyaan. Memang pertanyaan, tapi bukan maksudnya adalah kita sudah. Waktu peristiwa Sayyidina Al-Khadir alaihi salam dan Sayyidina Musa alaihi salam. Alam aqul laka, ya gitu ayatnya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan begitu ya, kata Sayyidina Khadir. Bukannya aku sudah berkata kepadamu, kamu tidak bisa sabar. Berarti sudah apa belum beliau berkata? Sudah. Jelas? Alam tara, bukannya sudah lihat. Berarti sudah apa belum? Apa coba ayat lengkapnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukannya engkau wahai Muhammad sudah melihat apa yang Allah lakukan terhadap tentara gajah. Berarti sudah melihat apa belum? Sudah lahir beliau waktu itu? Kalaupun sudah mungkin masih. Peristiwa itu sebelum atau setelah beliau lahir? Kalaupun setelah masih bayi kan. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Allah? Bukannya kamu sudah melihat? Berarti sudah melihat atau belum? Kita lihat alam tara yang lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dzatil imad. Bukankah engkau sudah melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum 'Ad dahulu kala? Sudah melihat atau belum? Kalau sudah melihat apa yang terjadi pada kaum 'Ad, berarti ada apa belum ada? Kalau sudah melihat, berarti ada apa tidak ada? Nah, ada. Paham maksud saya ini? Itu artinya banyak dalil. Itu juga salah satu dalil. Alam tara saja itu sudah dalil bahwa beliau itu ada sejak dulu. Kalau enggak ada, masa Allah bilang bukannya kamu sudah melihat? Kan ya, Nabi bilang, kapan? Saya kan belum lahir waktu itu ya Allah. Apa begitu jawaban Nabi? Tidak, tapi memang benar beliau sudah melihat. Karena beliau sudah ada waktu itu. Lihat ayat lain, lebih jauh lagi ke belakang. Alam tara kaifa maddallahu dhil. Coba. Bukankah engkau sudah melihat bagaimana Allah menciptakan bayangan? Berarti masih awal-awal penciptaan alam semesta. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukannya engkau sudah melihat? Berarti waktu itu ada atau belum ada? Buktinya sudah melihat. Masa sesuatu yang tidak ada bisa melihat? Jadi itu semua dalil bahwa Rasulullah SAW sudah ada sejak dahulu kala, sebelum awal mula penciptaan, dan karena beliaulah ciptaan pertama. Ayat lain banyak sekali, tapi memperkaya kan kalian tolab ilmu, harus rakus memang sama ilmu, tamak ya. Apa ayatnya itu? Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ayat Quran juga. Kalau saya tulis semuanya bisa berjilid-jilid hanya tentang beliau ciptaan pertama. Katakanlah wahai Muhammad,
In kana lirrahmani waladun, kalau Allah yang Maha Rahman itu punya anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah hamba yang pertama. Ana awwalul abidin, aku adalah hamba yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan hanya jin dan manusia, semua ciptaan Allah ini menyembah Allah. Malaikat kan menyembah Allah juga. Masa malaikat tak menyembah Allah? Malaikat menyembah Allah. Apalagi arsy, kursi, qalam, lauhul mahfuz, semua itu menyembah Allah. Belum makhluk-makhluk yang kita tidak diberitahukan. Kata Nabi apa? Atau kata Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan apa? Fa ana awwalul abidin, aku hamba Allah yang pertama. Itu berarti sama dengan aku adalah ciptaan Allah pertama. Karena Allah tidak menciptakan apapun, terutama manusia dan jin, kecuali untuk menyembah Allah. Jadi maksud ayat itu apa? Wahai Muhammad, ngomong begini ke mereka. Kalau mereka yang mengatakan Allah punya anak, Nabi membantah mereka. Apa kata Nabi? Kalau memang Allah itu punya anak, saya loh hamba Allah pertama, pasti saya tahu kalau Allah itu punya anak. Kalau memang Allah punya anak, paham? Saya ini hamba Allah pertama, maksudnya saya ciptaan pertama. Kalau memang Allah punya anak, pasti saya paling pertama tahu, karena saya ciptaan pertama, saya hamba Allah pertama. Tapi saya tidak ada anaknya Allah. Jadi maksudnya menekankan kepada mereka yang mengatakan Allah punya anak, saya loh ciptaan Allah pertama, dan saya tidak tahu, dan saya yang saya tahu Allah tidak punya anak. Kalian ciptaan yang keberapa? Udah ke jauh sekali. Kok kalian bilang Allah punya anak? Saya loh ciptaan pertama, hamba Allah pertama. Saya tidak melihat dan saya tidak mengetahui bahwa Allah punya anak. Jadi, tapi di situ syahidnya apa? Awwalul abidin. Itu juga dalil bahwa baginda Rasulullah SAW ciptaan pertama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kita pindah ke khasa'is berikutnya. Wa minha anna lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam afdalu min lailatul qadr. Ini juga salah satu khususiat beliau, bahwa malam kelahiran beliau lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Nah, subhanallah. Ini juga sebagian orang, berlebihan itu katanya. Nah, itulah karena tidak mengenal keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya Rasulullah itu sama kayak bapaknya, mungkin kakeknya atau buyutnya, mirip-mirip lah, tidak terlalu jauh. Tidak. Ya, kok bisa malam kelahiran beliau lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Bukankah dalam Al-Quran dengan tegas dikatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Kan begitu katanya. Apa kita bilang? Lah, kan ayatnya bilang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam. Betul apa tidak? Apakah ayatnya mengatakan Lailatul Qadri afdalul layali 'alal itlaq? Apa begitu ayatnya? Enggak. Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik sepanjang zaman. Kan enggak begitu ayatnya. Ayatnya cuma mengatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu aja. Jadi jangankan malam kelahiran Nabi, bisa jadi ada malam-malam lain, entah malam nisfu Sya'ban, entah apa kita tidak tahu, yang nilainya lebih baik daripada 1000 tahun. Kan jadinya lebih baik daripada Lailatul Qadar. Hanya saja kan Allah tidak memberitahukan. Yang Allah beritahukan Lailatul Qadar, itu pun yang diberitahukan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun sih?
Berapa tahun 1000 bulan? Ini yang pintar matematika. Ini biasa ngitung hutangnya sendiri. Banyak hutangnya ke. Berapa 1000 bulan itu? Nanti hitung di rumah kah di kos. Ada hadis mengatakan tafakkuru sa'ah khairun min ibadati 70 sanah. Iya kan? Ayo. Tafakkur 1 jam, bertafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun berapa bulan ya? Hitung sendiri juga nanti. Itu 1 jam. 1 malam itu berapa jam? 12 kurang. Sebutlah berapa jam? Masa 12 jam? Berarti kalian selama ini tidur 12 jam? Berapa jam 1 malam itu? 12 jam? Aneh 12 jam. Misalnya orang bertafakkur 12 jam. Berdasarkan hadis tadi yang kita baca, berarti malam itu lebih baik daripada ayo 70 kali 12 berapa? Ya, kalian belum makan ya masih. Terus total berapa bulan dia nanti cari, hitung berapa bulan. Berarti malam itu jadinya lebih baik daripada malam Lailatul Qadar kan? Paham maksud saya? Kalau mau main hitung-hitungan, kalau mau mengatakan tolak ukur kemuliaan malam itu dari tingkat nilai atau kualitas ibadahnya, nilai ibadahnya, kan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kalau tafakkur 12 jam 1 malam penuh, mungkin ratusan ribu bulan atau jutaan bulan. Nanti hitung sendiri. Berarti bisa saja kita mendapatkan malam lain yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar nilainya untuk kita. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengatakan Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Ini supaya ringan, karena kadang-kadang orang berat. Malam Maulid Nabi lebih baik daripada malam. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu masalahnya. Itu yang saya sedihkan. Kenapa begitu kok? Memang Nabi orang biasa dilihat. Nabi itu sangat agung, sangat mulia. Kok berat sekali menerima itu? Jadi ada yang sudah. Jadi kita analogikan kayak tadi. Al-Quran mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu malam lain yang lebih baik daripada 1.000.000.000 bulan. Nah, kita tahu. Itu pun Lailatul Qadar, apa kata ulama? Sebagian ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah malam berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis dikatakan la ya'rifu qadri illa rabbi. Jadi al-qadr yang punya kemuliaan. Lailatul Qadar maksudnya malam yang punya malam kemuliaan. Siapa yang paling mulia di alam semesta ini kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka malam berjumpa dengan itulah Lailatul Qadar sesungguhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Li'anna Lailatul Maulid, bagaimana para ulama menjelaskan bahwa malam Maulid lebih baik daripada Lailatul Qadar? Li'anna Lailatul Maulidi lailatu zuhurihi sallallahu alaihi wasallam wa Lailatul Qadri mu'tatun lahu. Lailatul Qadar itu hadiah untuk Rasulullah. Kan begitu. Itu adalah anugerah Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam Maulid lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadiah, ada orang yang menerima hadiah. Mana yang lebih baik, mana yang lebih spesial di hati kita, hadiahnya atau orang yang menerima hadiah? Orang yang menerima hadiah. Kan kalau kalian kasih bunga ke
siapalah di sana kan, orang-orang gila yang di mana gitu. Kenapa Anda memberi bunga? Pasti karena orang itu Anda cintai, Anda hormati dan seterusnya. Terus bunganya Anda cintai? Iya, cinta juga, makanya itu saya kasih. Dan bila perlu dikasih yang lebih mahal. Yang paling mahal dikasih. Semahal-mahalnya mana lebih mahal? Hadiahnya atau orang yang diberi hadiah? Orang yang diberi hadiah. Malam Lailatul Qadar itu hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mana yang lebih mulia? Rasulullah atau Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis malam kelahiran beliau, malam kelahiran yang lebih mulia itu lebih mulia daripada hadiah tadi. Itu penjelasan ulama. Selain daripada itu, wali anna lailatul qadri syurrifat binuzulil malaikati fiha wa lailatul maulidi syurrifat bi dhuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi dahsyat? Karena para malaikat turun semuanya atau banyak gitu turun. Tanazzalul malaikatu kan gitu, waruhu fiha. Malam Lailatul Qadar adalah malam mulia karena di situ muncul atau turun para malaikat. Malam Maulid Nabi mulia, lebih mulia karena pada malam itu lahirnya yang lebih mulia daripada malaikat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan. Jadi tidak perlu lagi astagfirullahaladzim, astagfirullah, berlebihan, ya Allah, istighfar akhi. Jangan terlalu berlebihan memuji Nabi. Ini kaji. Belum selesai. Wali anna lailatul qadri waqa'a tafdilu fiha ala ummati sayyidina Muhammadin wa lailatul maulid syarif waqa'a tafdilu fiha ala sairil mawjudat. Lailatul Qadar manfaatnya untuk siapa? Untuk umat Islam. Masa umat non-muslim dapat berkah dari Lailatul Qadar? Kan enggak kan? Lailatul Qadar hanya nikmat, kenikmatan, karunia untuk umat Islam. Sedangkan pada Maulid Nabi yang lahir siapa? Seseorang yang manfaatnya, yang kemuliaannya bukan hanya untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin. Maka dengan demikian antara malam Maulid beliau dengan malam Lailatul Qadar, mana yang lebih utama? Malam Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur husnul maqsid. Lihatlah kitab ini. Ini saya langsung menulis referensinya dalam kitab Husnul Maqsid karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab Al-Mawahibul Laduniyah karangan Imam Qastallani, kitab Al-Dzakhair Al-Muhammadiyah karangan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan lain-lain. Wa yaqulu Syekh Muhammad Al-Sharif Al-Hasani fi Kashf As-Satr an Lailatul Qadr. Ini kitab lain juga dalam judulnya Kashf As-Satr an Lailatul Qadr. Idza kanat Lailatul Qadri bi alfi syahr fama baluka bi Lailatul Maulid Syarif wallati hiya asluha. Kalau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bagaimana dengan Lailatul Maulid, malam Maulid yang merupakan asal muasal daripada Lailatul Qadar itu? La jarama annahu bi alfi sanah. Tentu saja tidak bisa diragukan lagi malam Maulid Nabi itu sama dengan 1000 tahun lagi, bukan 1000 bulan, malah 1000 tahun. Wa kaifala walaula lailati zuhurin nabiyil Muhammadi lama kana Ramadan walal qadr walal jum'ah walal mi'raj walal ijab wal id. Kata beliau, bagaimana tidak kalau bukan karena lahirnya Nabi, mana ada yang namanya Ramadan, mana ada yang namanya Lailatul Qadar, mana ada yang namanya hari Jumat, mana ada yang namanya Isra Mi'raj. Maksudnya mana ada kemuliaan hari-hari dan waktu-waktu itu kalau bukan karena Rasulullah. Ayo bulan Rajab kenapa? Karena di situ Isra Mi'rajnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kenapa mulia? Karena di situ turunnya kitab suci Al-Qur'an kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ila akhirih. Hari Jumat, katakanlah hari Jumat itu mulia karena disitulah diciptakannya Nabi Adam. Diciptakannya Nabi Adam. Sedangkan Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada atau lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ila akhirih. Idan juga begitu, Idul Fitri, Idul Adha. Wa yaqulu aidan anna lailatul qadri 'inda khawasil khawasi hiya lailatul ittisalihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau juga, ulama ini dari Aljazair, namanya Asy-Syarif Muhammad Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani, waliullah luar biasa beliau juga. Sampai susah dicari beliau saking khafanya, saking tersembunyinya. Memang al-auliya akhfiya, para wali yang levelnya tinggi itu biasanya tersembunyi. Semakin tinggi semakin tersembunyi. Ini beliau ini mungkin masih hidup. Banyak karangan-karangan barunya, tapi kita cari tidak nemu-nemu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu insyaallah dengan beliau. Kitab beliau itu nggak terhitung jumlahnya dan terus bertambah. Semuanya tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani namanya, dari Aljazair. Apa kata beliau? Lailatul Qadar kalau bagi orang khawasul khawas, bukan orang awam. Kalau khawasul khawas itu Lailatul Qadarnya kapan? Lailatul Ittisalihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam itulah Lailatul Qadar bagi mereka. Tidak mesti bulan Ramadan. Pokoknya kapan ketemu Nabi itulah Lailatul Qadar sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sayyid Muhammad Amin Qutbi juga tidak perlu kita perkenalkan. Dalam diwan beliau, dalam kitab qasidah beliau namanya Nafhut Tib fi Marhil Habib. Apa kata beliau? Ya lailatal itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin asyam wa min ghina. Kullul layalil bid fid dunya laha nasabun ilayki fa anti miftahus sana. Fal qadr wal a'yad wal mi'raj min hasanatiki allati baharnal a'yuna. Syair beliau luar biasa. Wahai malam Senin, katanya beliau memuji malam Senin. Sayyid Muhammad Amin Qutbi memuji malam Senin, malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya betapa mulianya engkau wahai malam Senin. Semua malam-malam yang mulia di dunia ini, di dunia, semuanya laha nasabun ilaiki, semuanya bernasab kepadamu wahai malam Senin. Semuanya keturunanmu. Malam-malam mulia yang ada di sepanjang zaman ini semuanya keturunanmu wahai malam Senin, kata beliau. Fa anti miftahus sana, engkaulah kunci segala kemuliaan malam Senin. Fal qadru, no kan, Lailatul Qadar kata beliau. Wal a'yad, malam lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Wal mi'raj, malam Isra. Semua itu min hasanatikil lati baharnal ayun. Semua itu adalah percikan-percikan dari cahayamu wahai malam Senin. Kenapa begitu? Karena malah pada malam itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa min lataifi maulidihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Sudah Aisyah belum? Kita salat? Belum. Wa ma lam yakun fil Muharram wala fi Rajab wala Ramadan wala ghairiha. Apa kata ulama? Ini saya ambil dari kitab Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dan lain-lain. Salah satu keunikan lahirnya beliau, kenapa di bulan Rabiul Awal? Kata ulama, kenapa gak di Muharram, Rajab, Ramadan, bulan-bulan yang wow, yang ramai lah. Kok Rabiul Awal gitu? Apa hikmahnya? Apa jawaban beliau? Li'annahu alaihi assalatu wassalam la yatasharrafu bizzaman wa innama az-zamanu yatasharrafu bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu tidak mengambil kemuliaan dari waktu. Waktu itulah yang mengambil kemuliaan dari beliau. Kalau kita misalnya istri kita hamil, kan melihat kita lahir bulan Ramadan, ya kan, supaya mengambil dapat kemuliaan, keberkahan dari bulan Ramadan. Kita itu, karena kita memang mengambil berkah dari waktu. Jangan dikira Nabi juga begitu.
Sebaliknya, waktu itulah yang mengambil kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau lahir di bulan Rabiul Awal, maka beruntunglah Rabiul Awal dibanding bulan-bulan yang lain. Bisa kita katakan, tidak masalah. Jangan takut kalau mau mengatakan Rabiul Awal adalah bulan terbaik di antara semua bulan-bulan yang lain. Tapi jelaskan alasannya, karena pada bulan itu lahirnya makhluk dan ciptaan Allah yang paling agung dan mulia di antara semua ciptaan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu alasannya kan bisa diterima. Sebagaimana kata ulama juga, makam Nabi di Madinah, kubur Nabi itu tanahnya lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada Arsy, lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Siapa dulu di dalam kubur itu? Ciptaan Allah yang lebih mulia dari semua ciptaan. Kan Ka'bah ciptaan Allah juga. Ciptaan apa bukan ciptaan Ka'bah? Arsy ciptaan apa bukan ciptaan? Lauhul Mahfuz ciptaan atau bukan ciptaan? Semua itu ciptaan Allah. Dan di dalam kubur itu ada ciptaan Allah yang paling mulia, khairu khalqillah. Maka tanah itu menjadi tanah juga yang paling mulia seplanet bumi ini. Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau wulida fi syahrin minasyuhur, ini hikmahnya juga. Kalau beliau lahir di bulan-bulan yang tadi seperti Ramadan, apa katanya? La tawahhama annahu atau la tuwhima annahu yatasharrafu biha. Nanti akan ada yang berpikiran bahwa Nabi itu menjadi mulia karena lahir di bulan itu. Untuk menghindari itu hikmahnya, makanya beliau tidak lahir di bulan-bulan itu. Nanti orang berpikir Nabi itu mulia. Bayangkan, itu kata ceramah kan, beliau lahir di bulan Ramadan, Masya Allah, itu kan, seakan-akan beliau yang dapat keistimewaan daripada bulan Ramadan. Tidak, sebaliknya. Ramadanlah yang mengambil keistimewaan, atau waktulah dan tempat yang mengambil keistimewaan dari Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah. Yang bikin suci Mekah itu Rasulullah SAW. Jangan berpikir, wah Nabi itu suci, makanya beliau lahir di kota suci. Enggak. Sebelum kapan Mekah itu menjadi suci? Sejak diinjak oleh Rasulullah SAW, baru menjadi suci. Begitu juga Madinah, kan begitu. Jadi sumber kesucian itu dari Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran apa? La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hillun bihadzal balad. Udah itu aja. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Makanya penting memahami Al-Quran supaya enggak dibaca saja. Apa kata Allah? Buat apa aku bersumpah dengan Mekah ini sementara engkau ada di Mekah? Kalau engkau tidak ada, oke, tapi ada yang lebih mulia. Maksudnya di situ Allah bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau penafsiran umumnya ulama, Allah bersumpah dengan kota suci Makkah. Kenapa? Wa anta hillum bihadzal balad. Karena engkau wahai Muhammad ada di kota ini. Jadi yang membuat kota suci Makkah menjadi mulia karena padanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terus apa dikatakan di sini? Faja'ala Allah Ta'ala maulidu alaihi wasallam fi ghairiha liyadhhira inayatuhu bihi karamat. Wa idza kana yawmul jum'ati alladhi khuliqa fihi Adam alaihi salam khassahu bi sa'atin la yusadifuha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan fiha illa a'tahu. فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله تعالى في إلى آخره. طيب. Di hari Jumat ada 1 jam apabila kita berdoa di hari Jumat itu doa kita dikabulkan. Kenapa kata ulama? Bahkan dalam hadis juga dikatakan fihi khuliqa Adam, karena pada hari dan jam itu diciptakan Nabi Adam. Jika di hari diciptakannya Nabi Adam mulia dan dikabulkan doa, bagaimana dengan hari di mana di situ diciptakannya yang lebih mulia daripada Nabi Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hari Senin itu istimewa juga, sangat istimewa bahkan. Taib. Kalau kita semakin kenal Nabi dan semakin menggantungkan diri dengan Nabi, Nabi semua yang terlihat. Nabi semua yang terlihat, yang teringat, yang tersemua. Tolak ukur kemuliaan, segala kemuliaan itu beliau. Hari, waktu, tempat, apapun kita muliakan, tolak ukurnya adalah hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ngaji para ulama, kalau membahas fikih tentang budak, misalnya kita beli budak, kita pesannya yang keriting, budaknya keriting, yang jual bilang, oh ini keriting, ini lihat rambutnya keriting. Terus tiba-tiba pas sampai rumah lurus dia, atau rontok ternyata rambut palsu misalnya. Apa kata ulama? Dikembalikan, dikembalikan dan harus diganti bila perlu denda. Begitulah kira-kira. Atau dia cari yang lurus, tahu-tahu keriting, oh becat belakang, boleh itu dikembalikan, boleh komplain karena tidak sesuai perjanjian, tidak sesuai yang terlihat dan lain sebagainya. Tapi kalau keriting yang kelihatan keriting begitu sampai rumah bergelombang, apa kata ulama? Tidak usah dikembalikan. Kenapa? Karena ternyata rambutnya lebih baik daripada keriting, dan misalnya, dan lebih baik daripada lurus, maka tidak perlu dikembalikan kata ulama. Kenapa? Apa penjelasan ulama? Karena rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergelombang. Itu alasannya. Jadi tolak ukur keindahan fisik pun barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dianggap cacat. Keriting boleh, mau dibilang cacat boleh. Lurus mau dibilang cacat, ya silahkan. Botak apa lagi silahkan. Tapi gelombang, awas kalau ada yang bilang cacat kata ulama. Itu yang paling berkualitas, harusnya itu yang paling mahal. Kenapa? Karena itulah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keriting dan tidak lurus, bergelombang. Nah, sampai begitu ulama-ulama ini juga sampai dijadikan sandaran dalam hukum keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyak pertanyaan, cukup saja nanti kita salat habis menjawab pertanyaan. Besok kita lanjut lagi insyaallah. Di saat kita mengirimkan orang Al-Fatihah, ketika kita pakai motor atau jalan, apakah sampai ke orang yang kita niatkan itu? Tergantung. Kalau pakai helm tidak usah dilanjutkan, sudahkah? Mungkin maksud pertanyaan ini, dikejar nggak sama malaikat nanti? Aneh-aneh doang ya. Dikira malaikat tuh kurcaci gitu, kecil gitu. Tunggu. Kan sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Lalu bagaimana dengan sahabat yang beriman di masa hidupnya namun menjadi durhaka di akhir hayatnya? Siapa itu? Siapa sahabat yang durhaka di akhir hayatnya? Memang ada, tapi maksudnya bukan durhaka. Murtad, iya ada. Murtad ya murtad sudah. Ada beberapa yang beriman di masa Nabi, tapi pada akhirnya dia murtad. Dan di masa Nabi juga dia murtad. Ada begitu. Yaitu ya sudah. Kita nggak bilang sahabat itu. Kan termasuk siapa itu yang lupa saya namanya. Ada sahabat, mantan sahabat lah. Dia beriman tapi murtad. Setelah dia murtad, dia mengangkat 2 budak atau membeli 2 budak perempuan. 2 budak perempuan ini dipekerjakan sekaligus sebagai penyanyi. Apa yang dinyanyikan? Cacian pada Rasulullah SAW. Waktu Fathu Makkah,
sudah pembebasan Makkah, umat Islam berjaya dan menembus kota suci Makkah. Orang ini ketakutan, lari dia kemana? Nempel di Ka'bah. Kenapa dia nempel di Ka'bah? Kalau di sini saya pasti aman, karena masa dibunuh saya di Ka'bah? Kan ini tanah haram, Masjidil Haram dan lain-lain kan? Apa kata Nabi? Bunuh dia, walaupun dia bergantung di tabir-tabir Ka'bah. Nah, makanya dibunuh, kan ada itu di sirah. Ada 4 orang yang tidak dimaafkan sama Nabi. Kata Nabi, bunuh dia walaupun dia berada di Ka'bah. Yang 4 orang itu, termasuk yang satu tadi, yang murtad itu. Lupa saya namanya. Nanti cari sendiri lah. Kalau murtad iya, tapi kalau tidak murtad, masih sahabat, masih beriman, apapun kesalahannya tetap itu sahabat. Dan kalau tetap sahabat, apa kita bilang? Radhiyallahu anhu. Terus kesalahannya gimana? Loh, emangnya nabi mereka itu? Beliau-beliau emangnya nabi? Maksum yang suci dari dosa? Kan tidak. Beliau-beliau adalah para sahabat, para aulia, iya, tapi kan tidak maksum. Banyak memang orang-orang yang mempermasalahkan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina siapa, disalahkan, disebut-sebut kesalahannya. Itu tidak punya adab itu. Tidak punya adab. Kalau kita mau mencari kesalahan tidak selesai-selesai, pasti dapat. Tapi ngapain kau kurang kerjaan sekali nyari kesalahan? Coba fokus sama kesalahan diri sendiri. Insya Allah tidak akan habis-habis. Kenapa cari kesalahan orang lain kita? Apalagi yang dicari kesalahannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa surah. Al-hadis. Apa maksud dari hadis di atas? Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan atau ya, au mungkin hadisnya au surah, atau gambar anjing atau gambar. Bait di sini bukan rumah. Bisa sih diartikan rumah, tidak masalah. Ya udah, enggak usah masukkan anjing, susah amat ya. Tapi yang lebih penting dari itu, bait di sini adalah hati. Allah tidak memasuki hati yang di dalamnya ada nafsu, yaitu anjing. Diumpamakan dengan anjing, karena anjing ini dia menerkam nafsu, juga menerkam hati. Au surah, atau gambar. Gambar apa maksudnya di sini dalam hati? Gambar Allah, tentang zat Allah. Orang yang menggambarkan Allah di dalam hatinya dalam bentuk makhluk, maka malaikat tidak masuk ke dalam hati itu. Itulah kenapa hadis lain mengatakan al-musawwiruna finnar. Orang-orang yang menggambar masuk neraka. Malah ada yang mengartikan musawwir yang fotografi, krek masuk neraka. Mana ada waktu itu. Al-musawwiruna finnar adalah orang yang menggambarkan Allah di dalam hatinya dengan gambar makhluk. Kan ada yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk dewa, sapi, matahari, yang menyembah-nyembah itulah. Mereka yang masuk neraka. Bukan yang foto atau yang melukis dan lain-lain. Kalau malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya, berarti gampang dong kita memanjangkan umur kita. Masuk pelihara anjing di rumah, kan tidak berani malaikat Israel masuk. Nanti gitu jadinya kan. Allahu a'lam. Jadi kalau ada yang sakit di rumahnya, cari anjing supaya dia panjang umur. Ya kenapa coba? Karena ada anjing di rumah. Lah apa hubungannya? Malaikat Israel tidak berani masuk. Jadi tidak dicabut nyawanya. Mana naik haji. Tapi iya, makna zahirnya juga diambil.
makna zahirnya juga diambil. Sama seperti la yamassuhu illal mutahharun. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahirnya apa? Tidak boleh pegang Quran kecuali yang suci, sudah wudu. Makna zahir. Makna batin, tidak boleh ada yang mencoba-coba berani menafsirkan Al-Quran sebelum suci dulu hatinya. Nah, itu makna batin. Begitu juga hadis tadi. Ambil makna zahir dan makna batinnya. Makna zahirnya apa? Ya udah di rumah jangan pelihara anjing. Nanti kurang berkah dan lain sebagainya lah. Para ulama kita memberikan solusi kalau mau melihara anjing di luar rumah, bikinkan rumah sendiri. Kayak di film Tom Jerry itu, kan ada rumahnya sendiri, anjingnya itu di luar. Nah kayak gitu. Jangan di dalam rumah dia ikut bergabung di apa gitu, jangan. Itu yang dilarang. Itu ya tidak baik. Tapi kalau di halaman punya rumah sendiri, punya tempatnya sendiri, itu tidak masalah. Nah, ada yang longgar begitu. Ila akhiri. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi Ustaz menyatakan waktu atau masa yang menjadi mulia karena Rasulullah. Lalu kalau Al-Quran apakah dia juga mulia karena diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Quran kan kalamullah. Ya. Quran itu kalamullah. Firman-Nya Allah. Ya tidak mungkinlah kita mengatakan firman Allah menjadi mulia. Sifat Allah yang kalam itu menjadi mulia karena Rasulullah, kan tidak mungkin. Karena sifat Allah qadim. Sifat Allah itu qadim, bukan hadis, bukan makhluk. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk, hadis. Tetapi kalau mau pakai analogi yang soal waktu-waktu tadi, iya, Al-Quran ya mungkin tidak kita bilang lebih mulia atau mengambil mulia, tidak kita bilang begitu, karena Al-Quran kalamullah, berhubungan dengan sifat Allah yang qadim. Karena kalau kita bilang Al-Quran mengambil kemuliaan dari Rasulullah, kan ujung-ujungnya arahnya kemana? Allah mengambil kemuliaan dari Rasulullah. Apa begitu? Begitu? Tidak. Makhluk. Kalau makhluk silahkan. Semua itu mengambil kemuliaan dari Rasulullah. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi al alamin ini kullu ma siwa Allah. Semua selain daripada Allah dapat rahmat dari Rasulullah. Kalau sudah selain Allah, berarti ya jangan masukkan Allah di situ, ya. Jangan masukkan Allah dan jangan masukkan sifat-sifat Allah dan lain sebagainya, asma-asma Allah, kalamullah, jangan masukkan. Ya, jangan. Tetapi apa? Kalau pertanyaannya begini, antara Al-Quran dan Rasulullah, mana yang diutamakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Harus dipahami tapi dengan baik dan benar, jangan salah paham, jangan gagal paham. Al-Quran di sini bukan sebagai kalamullah, bukan sebagai sifat kalamnya Allah, tapi sebagai buku panduan, kitab acuan umat Islam. Dan Rasulullah sebagai guru yang mengajarkan kitab itu. Antara buku dan guru mana lebih utama? Nah, dari situ, dari sisi itu. Karena ada buku, ada guru. Mana lebih utama, guru atau buku? Guru. Ada guru, ada buku, alhamdulillah. Ada guru, tidak ada buku, alhamdulillah. Tidak masalah kan? Tapi ada buku, tidak ada guru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Betul apa tidak? Maka Al-Quran juga begitu. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak akan paham isi Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan Al-Quran itu tidak akan turun. Karena turunnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Artinya kalau tanpa beliau Al-Quran tidak turun. Karena Al-Quran memang turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dikacaukan ya. Jangan kacau begitu. Semua sudah jelas. Ada iktibaratnya, ada sisi-sisinya, ada dari segi apa, dari sisi apa. Ya, jangan dikacau balaukan begitu. Apalagi dibilang, apakah kaum Wahabi sudah ada sejak zaman Nabi?
Tidak ada. Makanya bid'ah orang kaum Wahabi itu. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Wahabi itu sendiri kan dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir kapan? Kemarin sore. Kenapa bilang Wahabi ada di zaman Rasulullah? Dan apakah kaum Wahabi tidak merasakan kebaikan dan kemuliaan Rasulullah? Tanya mereka lah. Saya bukan Wahabi.